Nasdem dihajar KPK. Dan ternyata tidak cuma Nasdem yang dibikin kocar-kacir dan babak belur. Nasib yang sama kini dialami oleh PDIP. PDIP juga kena hajar, bukan oleh KPK, tetapi oleh seorang anak kemarin sore, Kaisang Pangarep, putra Presiden Jokowi. Apa indikasi yang mengarahkan Kaisang dan PSI berniat menghajar, dan ini bisa diartikan Kaisang dan PSI mengambil ceruk suara PDIP? Yaitu saat bertemu dengan Gerindra dan Prabowo, Kaisang membandingkan sambutan yang diberikan oleh Gerindra dan PDIP. Di Gerindra, Kaisang disambut dengan kemeriahan marching band yang membuatnya dan teman-teman PSI merasa senang, tersanjung, dan terharu. Yang kedua, PSI pernah dikecewakan oleh PDIP saat PSI menyatakan dukungannya ke Ganjar Pranowo. Kala itu, PDIP bergeming dan nyuekin PSI sehingga PSI mulai ancang-ancang mendukung Prabowo. Setidaknya, mulai dilakukan pendekatan dengan Prabowo. Yang ketiga, sikap PDIP yang cenderung menghalang-halangi dan meremehkan Kaisang saat menjadi Ketua Umum PSI. Misalnya, pernyataan satu keluar ada jutaan menggantikan. Tentu maksudnya Kaisang sebagai anaknya Jokowi dianggap sebagai anggota partai PDIP yang memilih menjadi anggota Partai Solidaritas Indonesia. Petinggi PDIP mengatakan Kaisang satu orang akan digantikan oleh jutaan orang. Ini kata-kata yang meremehkan dan menyakitkan hati. Lalu ada yang lain lagi. Ada semacam ancaman PDIP yang menyebutkan satu keluarga, satu partai, yang artinya Kaisang sebagai anak kader partai PDIP dianggap secara otomatis menjadi anggota PDIP. Bahkan Megawati sempat juga menyindir tentang posisi Kaisang yang dianggap sebagai orang luar PSI tiba-tiba menjadi ketua umum partai. Bagi Megawati, orang luar tidak bisa dan tidak mungkin menjadi ketua umum partai. Hal ini tentu saja membuat Kaisang dan PSI merasa disepelekan dan diremehkan. Ada semacam keinginan untuk menunjukkan atau show off bahwa Kaisang dan PSI bukan seperti apa yang diucapkan oleh Megawati. Kunjungan ke Sulawesi Utara yang disambut meriah oleh masyarakat ini dapat diartikan masyarakat Sulawesi Utara yang semula pendukung fanatik PDIP terindikasi mulai mengalihkan dukungannya ke PSI. Soal dukung-mendukung capres, gelagatnya Kaisang juga mulai memberi sinyal dan tanda-tanda ke arah capres mana yang akan didukung. Dalam kunjungannya ke Gerindra, Kaisang mengenakan kaos bergambar Prabowo, sementara saat bertemu dengan Puan, Kaisang tidak mengenakan kaos bergambar Ganjar Pranowo. Cara berpakaian seperti ini semakin memastikan arah dukungannya ke Prabowo. Sesungguhnya, dalam kesempatan yang lain, jauh sebelum menjadi ketua umum, Kaisang juga sudah mengenakan kaos bergambar Prabowo saat jalan-jalan ke Korea Selatan. Lalu dalam kaitannya dengan keinginan berkomunikasi dengan PDIP, Kaisang mengirim surat ingin bertemu dengan Megawati. Tetapi realisasinya, Kaisang disambut oleh Puan Maharani. Cara sambutan seperti ini tentu diartikan Kaisang sangat diremehkan oleh Megawati dan PDIP. Sementara saat kunjungan ke Partai Gerindra, Prabowo lah yang menyambut Kaisang secara langsung. Kunjungan Kaisang ke Sulawesi Utara ini menjadi jawaban Kaisang dan PSI bahwa PSI tidak bisa diremehkan lagi oleh PDIP. Sekalipun Kaisang masih anak kemarin sore di dunia politik. Posisi sebagai anak presiden dan kepopulerannya tidak bisa dianggap enteng dan diremehkan. PDIP harus berhati-hati. Cara berkomunikasi PDIP seharusnya lebih elegan, tenang, dan tidak emosional. Bila tidak, perang adu kuat antara PDIP dan PSI tidak bisa terelakkan.